Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru, hasilnya juga tidak akan maksimal. Seseorang yang mengerjakan sholat dalam keadaan terburu-buru, bacaan dan gerakannya menjadi kurang sempurna. Namun ternyata buru-buru tak selamanya dilarang. Ada saat buru-buru itu perlu dilakukan. Lalu kapan? Tergesa-gesa dalam agama bisa dilakukan dalam 5 hal. Hal ini sesuai dengan penjelasan Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Tabaqat As-Sufiyah. Tergesa-gesa datangnya dari setan, kecuali dalam 5 hal. Memberi makan tamu. Tamu adalah raja. Ungkapan itulah yang sering kita dengar tentang tamu yang datang ke rumah kita. Pelayanan prima harus diberikan kepada si raja. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk tamu adalah dengan segera menyuguhkan makanan kepadanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Apabila sunnah Rasulullah adalah memuliakan tamu, apalagi memuliakannya dengan cara memberi makan tamu tersebut. Mengurus jenazah. Ketika ada musibah kematian, Islam menganjurkan untuk menyegerakan pemakaman agar mayatnya segera mendapatkan tempat yang layak. Menyegerakan urusan jenazah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bersegeralah di dalam mengurus jenazah. Jika ia orang soleh, maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya. Tetapi jika ia tidak seperti itu, maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian." Menikahkan gadis. Untuk masalah gadis, tidak ada yang lebih baik selain mengawinkannya dengan segera ketika sudah mencapai waktunya, tanpa mengulur waktu dengan berbagai alasan, seperti kakaknya belum menikah atau mau mengadakan pernikahan yang mewah. Yang harus dikedepankan oleh orang tua adalah menyelamatkan masa depan anak dari perzinahan dan memudahkan jalannya untuk menikah walaupun dengan pernikahan yang sederhana. Namun perlu diingat, dinikahkan bukan karena paksaan, tapi dimudahkan jalannya untuk menikah jika memang sudah waktunya. Mengenai hal ini, Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa mengawinkan anak perempuan, maka Allah memberikan mahkota kerajaan kepadanya." Hadis ini bermaksud mengatakan bahwa jika seorang bapak berhasil membimbing anak perempuan atau anak laki-lakinya, kemudian mengawinkan mereka dalam keadaan murni perawan asli, bujang asli, tidak pernah melakukan zina berkat bimbingannya, maka dia akan mendapatkan anugerah berupa mahkota kerajaan sebagai penghargaan atas jasanya. Hadis riwayat Ibnu Syahib. Membayar hutang. Membayar hutang sesuatu waktu yang telah disepakati kedua belah pihak adalah hal yang sangat penting. Apalagi seseorang tidak akan masuk surga jika masih memiliki hutang. Maka dalam hal membayar utang ini sangat dianjurkan untuk segera dibayar jika sudah punya uang. Urusan utang piutang ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang." Perkara utang ini adalah hal yang tidak bisa dianggap remeh. Saking pentingnya membayar utang, Rasulullah tidak mau menyalati mayit yang masih memiliki hutang. Hal ini sesuai sabda beliau. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah SAW tidak mensolatkan laki-laki yang memiliki hutang. Lalu didatangkan mayit ke hadapannya. Beliau bersabda, "Apakah dia punya hutang?" Mereka menjawab, "Ya, 2 dinar." Beliau bersabda, "Solatlah untuk sahabat kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Taubat dari dosa. Apabila melakukan dosa, hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menganggap remeh dosa yang kita lakukan. Dosa bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ampunan untuk umatnya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya." Al-Quran Surah An-Najm ayat 32. Kita bisa mengamalkan doa taubat yang diajarkan Rasulullah SAW. "Tuhan, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengampun." Jika Rasulullah SAW yang sudah jelas manusia mulia,
dan masuk tanpa dosa, masih mementingkan taubat, apalagi kita sebagai umatnya yang tak luput dari dosa. Nah, sahabat beriman, walaupun dalam beberapa hal, buru-buru atau tergesa-gesa di dalam Islam tidak dianjurkan. Dalam makan pun kita dilarang untuk tergesa-gesa. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Jika seorang dari kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makanannya, meskipun iqamah telah dikumandangkan. Hadis riwayat Bukhari. Namun tergesa-gesa dikecualikan bagi 5 hal tersebut. Artinya, boleh terburu-buru jika menyangkut kelima itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.